Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'idin radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, latattabi'unna sanana man kana qablakum hadwal kudza bil kudza, sungguh kalian benar-benar akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan, tradisi-tradisi, sunnah-sunnah, ajaran-ajaran orang-orang sebelum kalian. Sedikit demi sedikit. Dalam riwayat yang lain disebutkan sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Hatta law dakhalu juhra dabbin, sampai andai mereka masuk dalam lubang dab, biawak padang pasir, la dakhaltumuhu, kalian pun ikut masuk. Artinya dalam hal yang sudah paling bertentangan dengan syariat, di antara kalian wahai umat Islam ada yang mengikuti mereka. Qalu ya Rasulullah al-yahudu wan nasara, para sahabat pun bertanya, wahai Rasulullah, apakah yang engkau maksudkan Yahudi dan Nasrani? Qala faman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa lagi kalau bukan mereka? Akhrajahu, dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Jadi jemaah sekalian, hadis ini adalah pengabaran sekaligus peringatan. Pengabaran akan adanya sebagian, tidak seluruhnya tentunya, sebagian umat Islam yang melakukan tasyabbuh, penyerupaan terhadap orang-orang Yahudi dan Nasrani, atau bersikap latah, ikut-ikutan kepada mereka. Dan mereka pun bertingkat-tingkat. Ada yang sudah sampai tingkat seperti mereka. Kenapa? Karena yang dia ikuti itu adalah kesyirikan dan kekufuran mereka. Maka dia pun menjadi seperti mereka. Jadi ini pengabaran sekaligus peringatan. Pengabaran artinya pasti akan ada mereka itu. Tidak mungkin tidak. Oleh karena itu dalam hadis ini ada pelajaran penting, bukti kebenaran Rasulullah SAW. Karena yang beliau katakan benar-benar terjadi dan sungguh kita menyaksikan di hari-hari kita ini. Terutama subhanallah, ini bertepatan sekali pembahasan kita bab ini, hadis ini, di musim banyak orang muslim yang kehilangan jati diri. Karena memang dia tidak kenal jati dirinya sebagai seorang muslim. Lalu akhirnya dia bersikap latah, ikut-ikutan terhadap orang-orang kafir. Maka ini adalah bukti kenabian Rasulullah SAW. Pengabaran pasti akan terjadi. Dan sekaligus peringatan agar kita tidak termasuk mereka. Di sini Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Shalih Al-Fauzan hafizahullah menyebutkan pelajaran yang pertama, wuqu'u syirki fi hadhil ummah taqlidan liman sabaqaha minal umam. Akan terjadinya kesyirikan pada umat Islam ini disebabkan ikut-ikutan terhadap umat-umat yang kafir terdahulu. Jadi ini pelajaran penting yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini. Pasti akan terjadi kesyirikan pada umat Islam ini. Karena Nabi SAW mengatakan akan ada sebagian mereka yang suka ikut-ikutan kepada umat-umat yang telah terjerumus dalam kesyirikan dari kalangan umat-umat terdahulu. Maka dari sini kita pun tahu bahaya besar bersikap latah, ikut-ikutan terhadap orang-orang kafir. Dan juga dalam hadis yang masyhur, hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, diriwayatkan Abu Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari mereka. Maknanya bisa jadi di dunia menjadi kafir seperti mereka. Namun kata para ulama, itu tergantung sejauh mana dia mengikuti mereka. Kalau yang dia ikuti adalah
kekafiran dan kesyirikan, maka menjadi kafir. Kalau tidak, maka tidak. Tapi minimalnya adalah dosa besar. Maka jemaah sekalian, ini sekaligus peringatan bagi kita, jangan sampai termasuk dalam golongan tersebut. Pelajaran yang kedua, at-tahdhir min musyabahatil kuffar. Peringatan dari sikap tasyabbuh terhadap orang-orang kafir. Ikut-ikutan kepada mereka, menyerupai mereka, bersikap latah terhadap mereka, berdasarkan hadis yang mulia ini dan banyak sekali dalil-dalil yang lain dalam Al-Quran dan Sunnah, itu adalah dosa besar. Bukan hanya dosa besar, itu juga termasuk sebab terbesar yang menjerumuskan manusia di dalam dosa kesyirikan dan kekafiran. Karena suka ikut-ikutan, karena suka bersikap latah terhadap orang kafir. Walaupun dia belum sampai tingkat kesyirikan dan kekufuran, itu sudah termasuk dosa besar. Karena ancamannya keras. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai satu kaum, dia bagian dari mereka. Jadi, walaupun dia belum sampai tingkat kesyirikan dan kekufuran, itu sudah termasuk dosa besar. Bahkan para ulama mengatakan, jamaah sekalian, para ulama ahli usul mengatakan, di antara maksud adanya syariat Islam agar orang beriman beda dengan orang yang tidak beriman. Itu di antara tujuannya. Maka dari itu kita harus menyelisihi mereka dalam seluruh ciri khas mereka. Bukan hanya dalam masalah agama, bahkan dalam masalah berpakaian pun. Dalam masalah potongan rambut, cara berbicara, semuanya. Kita dilarang menyerupai mereka. Kita dilarang menyerupai mereka dalam semua ciri khas mereka. Ini kesimpulan dalil-dalil tentang larangan bersikap latah atau tasyabbuh terhadap orang-orang kafir. Umat Islam dilarang mengikuti orang-orang kafir dalam seluruh ciri khas mereka, apakah dalam adat istiadat, dalam perkara duniawi, apalagi dalam agama mereka. Tentu lebih parah lagi kalau dalam agama mereka, seperti perayaan Natal dan lain-lain. Itu lebih parah. Dalam hal berpakaian saja tidak boleh. Dilarang keras di dalam syariat. Minimalnya adalah dosa besar. Itu minimalnya. Tapi kalau yang diikuti kepada mereka itu adalah kesyirikan dan kekufuran, maka hukumnya juga syirik dan kufur. 3 kaidah penting dalam hal tasyabbuh. 3 kaidah penting. Ini yang pertama. Yang diharamkan adalah apabila itu merupakan ciri khas mereka. Apabila itu merupakan ciri khas mereka. Artinya, kalau itu bukan ciri khas mereka, ya tidak masalah. Sekarang mereka pakai mobil, kita juga pakai mobil. Mereka pakai HP, kita juga pakai HP. Walaupun memang mereka yang buat. Walaupun pada dasarnya HP kita mereka yang buat. Tapi itu bukan ciri khas mereka. Atau dalam berpakaian, mereka pakai jas, kita pakai jas, umat Islam sudah umum pakai jas. Maka ini berarti bukan ciri khas mereka. Yang terlarang adalah apabila itu ciri khas mereka. Nah pertanyaannya jemaah sekalian, dari mana kita tahu itu ciri khas mereka? Dari 2 hal. Yang pertama dari fakta yang kita lihat. Dari fakta yang kita lihat. Contohnya apa? Mereka di musim Natal ini menggunakan topi Santa atau pakaian Sinterklas. Maka kita pun tahu itu adalah ciri khas mereka. Itu fakta. Kita jangan ikut-ikutan. Itu ciri khas mereka. Yang kedua, dari dalil. Dari dalil syar'i. Dan itu sangat banyak. Dari dalil syar'i itu sangat banyak. Di antaranya jemaah sekalian, sebuah hadis yang diriwayatkan Abu Daud dari Abu Umair bin Anas, dari paman-paman beliau kaum Ansar radhiyallahu taala anhum ajmain, tentang kisah awal disyariatkannya azan.
Maka para sahabat pun mengusulkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 usulan. Usulan yang pertama, menancapkan bendera. Jadi kalau sudah masuk waktu sholat, ada yang tancapkan bendera, maka orang-orang akan mengabarkan kepada yang lain, sudah masuk waktu sholat. Tapi usulan ini ditolak. Kemudian perhatikan usulan yang kedua dan ketiga. Disebutkan dalam hadis tersebut, fadzukira lahu al-kun'u, yakni al-buq. Lalu diusulkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kalau kita menggunakan trompet? Falam yu'jibhu dzalik. Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak suka. Wa qala, dan beliau berkata, beliau jelaskan apa alasannya mengapa beliau tidak suka. Huwa min amril yahud, karena trompet itu kebiasaan Yahudi. Maka kita pun tahu melalui dalil syar'i itu kebiasaan Yahudi. Walaupun yang melakukan sekarang mungkin umat Nasrani, tapi di negeri kita yang paling banyak melakukan justru umat Islam. Namun dalil syar'i mengatakan itu kebiasaan mereka. Walaupun hari ini banyak umat Islam melakukannya, tapi dalil syar'i mengatakan itu kebiasaan mereka. Maka enggak boleh kita ikut-ikutan. Qala, kemudian usulan yang ketiga, fadzukira lahu an-nakus. Diusulkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kalau kita gunakan lonceng saja? Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, huwa min amrin nasara. Lonceng kebiasaan Nasrani. Maka jemaah sekalian, dalam hadis ini kita bisa memetik pelajaran walaupun bermanfaat bagi umat Islam, tapi itu kebiasaan Yahudi dan Nasrani ditolak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini 2 cara mengetahui sesuatu itu ciri khas mereka atau bukan. Pertama dari fakta yang kita saksikan, yang kedua dari dalil syar'i. Baik, ini kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua, tidak ada perintahnya dalam syariat kita. Artinya, walaupun itu ciri khas mereka, tetapi syariat kita memerintahkannya, maka kita tetap amalkan. Itu bukan kategori tasyabbuh. Seperti katanya orang Yahudi juga pakai cadar. Syariat memerintahkan muslimah menutup wajah. Bahkan sepakat seluruh ulama disyariatkannya muslimah menutup wajah. Ini sepakat seluruh ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Silakan buka buku fikih dari mazhab manapun. Hanya mereka beda pendapat. Hukumnya sampai wajib atau tidak wajib, atau hanya dianjurkan. Itu pun ada 2 kondisi yang mereka sepakat jadi wajib. Pertama, ketika dikhawatirkan muncul fitnah, contohnya wajahnya sangat cantik, semua laki-laki melihat bilang cantik. Kondisi yang kedua, dikhawatirkan ada laki-laki buruk yang bisa memancing syahwatnya. Maka dalam 2 kondisi ini pun sepakat seluruh ulama wajib. Di luar 2 kondisi ini baru mereka beda pendapat. Baik. Jadi ini yang kedua, tidak ada perintahnya dalam syariat. Kalau ada perintahnya dalam syariat, maka kita melakukannya, walaupun itu juga ciri khas orang kafir, maka tentu itu bukan tasyabbuh. Justru kita harus bangga terhadap agama kita, karena orang kafir pun melakukannya. Kalau prinsipnya setiap yang menyelisih mereka harus kita lakukan, itu berbahaya. Nanti mereka masuk Islam, kita keluar dari Islam dong. Itu tidak masuk akal. Kemudian jemaah sekalian yang ketiga, terkait dengan niat. Pertama, bukan syarat orang itu dihukumi tasyabbuh harus dengan niat tasyabbuh. Bukan syarat. Sebagaimana orang minum khamar, nggak harus dia niat minum khamar, dia tetap berdosa selama dia tahu itu khamar. Begitu pula orang yang korupsi, nggak harus dia syarat niat korupsi, tidak. Kalau dia terbukti korupsi, maka dia dihukumi korupsi. Walaupun dia mengatakan, saya enggak niat. Sama dengan tasyabbuh. Tidak dipersyaratkan harus dengan niat. Tapi kalau dia niatkan, tentu dosanya lebih besar. Tentu dosanya lebih besar kalau dia niat. Bahkan jemaah sekalian,
di poin yang kedua tadi, itu diperintahkan dalam syariat, dan itu juga ciri khas mereka. Kalau seseorang melakukannya demi mengikuti mereka, dia dapat dosa, bukan dapat pahala. Contohnya berjenggot. Itu ulama-ulama Yahudi juga berjenggot. Atau tren sebagian artis berjenggot. Nah, sekarang ada seorang muslim berjenggot. Itu sunnah Nabi SAW. Tapi kalau dia melakukan itu, niatnya untuk mengikuti mereka, dia bukan dapat pahala. Dia malah dapat dosa. Karena Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniat. Amalan tergantung niat. Jadi, walaupun itu disyariatkan, tapi dia melakukannya dengan niat mengikuti mereka, maka dia mendapatkan dosa tasyabbuh. Jadi ini kaidah yang ketiga terkait dengan niat. Bukan syarat dihukumi tasyabbuh harus berniat. Tapi kalau disertai niat, dosanya lebih besar. Dan walaupun disyariatkan, tapi dia melakukannya untuk mengikuti mereka dalam niatnya, maka dia mendapatkan dosa tasyabbuh. Iya.